Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Pratiwi, SPD MSI, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2020. Pada hari ini, Selasa 17 November 2020, pukul 14.00 WIB, akan melaksanakan UKIN PPG dengan siswa 10 dosen passion SMK Negeri 3 Pekanbaru yang berjumlah 36 siswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah. Semoga di masa pandemi ini kita selalu sehat ya, Nak. Jaga kesehatan. Amin, Mem. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah, tolong dicek temannya siapa yang sudah hadir hari ini. Sedih sakit dia, Mem. Marcella sama Afrina izin dia, Mem. Ibu akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDC dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Kompetensi dasarnya yaitu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah konseptual dan menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Banyak permasalahan di kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDC. Contohnya adalah menentukan keliling dari bahan ruang, menentukan umur dari anggota keluarga, menentukan jarak dalam proses fisika, menentukan nilai bilangan dari perbandingan dan yang lainnya. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari ini yang memerlukan perhitungan matematika ini, kita perlu menyusun model matematika dari masalah itu. Data yang terdapat dalam masalah itu diterjemahkan dalam beberapa persamaan. Lalu penyelesaian dari persamaan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika yang ditanyakan. Di SMP telah dipelajari bahwa satu sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Masih ingat nak metode gabungan, eliminasi, dan substitusi yang dipelajari di SMP? Masih, Mem. Hari ini kita akan belajar tentang metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Bedanya kalau di SMP mungkin yang tingkat soalnya masih yang mudah-mudah, yang di SMK ini soalnya lebih bervariasi ya. Nah, dalam metode ini, nilai salah satu variabel terlebih dahulu dicari dengan metode eliminasi. Selanjutnya, nilai variabel ini disubstitusikan ke salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel lainnya. Dengan menggabungkan kedua metode ini akan mempermudah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDC. Tujuan mempelajari ini yaitu melalui model problem-based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik secara jujur, mandiri, dan bertanggung jawab dapat menganalisis nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah konseptual dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, membuat penyelesaian masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, yang kita pelajari hari ini ya nak, tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, pengertiannya, metode gabungan, eliminasi, dan substitusi yaitu suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Karena pada masing-masing metode mempunyai keunggulan masing-masing, diantaranya yaitu metode eliminasi mempunyai keunggulan baik di awal penyelesaian, metode substitusi mempunyai keunggulan baik di akhir penyelesaian. Maka dengan menggabungkan kedua metode ini akan mempermudah dalam menyelesaikan SPLDC. Langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi sebagai berikut. Pertama, mengubah soal sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah konseptual menjadi model matematika. Kemudian
menghilangkan atau eliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Apabila variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita harus mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu, atau sebaliknya. Apabila koefisien dari salah satu variabel sama, maka kita akan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel tersebut, sehingga diperoleh nilai suatu variabel. Lalu substitusikan atau ganti nilai variabel yang telah diketahui tersebut ke salah satu persamaan, sehingga diperoleh nilai variabel lainnya. Kemudian analisis nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel, kemudian membuat penyelesaian masalah sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah konseptual tersebut. Contoh A. Anissa dan Nabila, siswa SMK Negeri Jakarta jurusan Tata Boga, berbelanja ke pasar untuk membeli bahan-bahan praktik membuat kue. Anissa membeli 1,5 kg tepung terigu dan 1/4 kg gula seharga Rp22.000. Nabila membeli 2 kg tepung terigu dan 1/4 kg gula seharga Rp44.000. Jika Larasati ingin membeli 3 kg tepung terigu dan 3/4 kg gula di toko yang sama, berapakah uang yang harus dibayar oleh Larasati? Penyelesaiannya kita bagi diketahui lintanya ya. Diketahuinya Anissa dan Nabila siswa SMK Negeri Baru jurusan Tata Boga berbelanja ke pasar untuk membeli bahan-bahan praktik membuat kue. Anissa membeli 1,5 kg tepung terigu dan 1/4 kg gula seharga Rp22.000. Nabila membeli 2 kg tepung terigu dan 1/4 kg gula seharga Rp44.000. Yang ditanya, jika Larasati ingin membeli 3 kg tepung terigu dan 3/4 kg gula di toko yang sama, berapakah uang yang harus dibayar oleh Larasati? Nah, dalam menjawab, kita misalkan dulu harga tepung terigunya. Dalam menjawab, kita misalkan dulu harga tepung terigunya sama dengan X dan harga gulanya sama dengan Y. Sistem persamaan linear dua variabelnya adalah sebagai berikut. 1/2 X tambah 1/4 Y sama dengan Rp22.000. Itu persamaan pertama ya, nak. Sama keduanya, 2X tambah 1/4 Y sama dengan Rp44.000. Nah, menentukan nilai X dengan mengeliminasi Y. 1/2 X tambah 1/4 Y sama dengan Rp22.000 dikalikan dengan 5. Hasilnya 7/2 X tambah 1/4 Y sama dengan Rp110.000. Bersama keduanya 2X tambah 1/4 Y sama dengan Rp44.000 dikalikan dengan 1. Hasilnya 2X tambah 1/4 Y sama dengan Rp44.000. Karena koefisien Y-nya sudah sama, maka dieliminasi. 7/2 X dikurang 2X hasilnya 5/2 X sama dengan Rp66.000 ya. 11/2 X sama dengan Rp66.000. X sama dengan Rp66.000 dikali 2/11. X sama dengan Rp66.000 dikali 2/11. X sama dengan Rp12.000. Lalu substitusikan nilai X ke dalam suatu persamaan. 2X tambah 1/4 Y sama dengan Rp44.000. Dimasukkan nilai X 12.000 ya, nah, ke dalam persamaan itu. Jadi 2 dikali 12.000 tambah 1/4 Y sama dengan Rp44.000. 24.000 tambah 1/4 Y sama dengan 44.000. 1/4 Y sama dengan 44.000 dikurang 24.000. 1/4 Y sama dengan 20.000. Jadi kan 1/4 menjadi pecahan biasa ya, nah, jadi 5/4 Y sama dengan 20.000. Y sama dengan 20.000 dikali 45, Y sama dengan 16.000. Maka 3X tambah 3/4 Y sama dengan 3 kali 12.000 tambah 3/4 kali 16.000. 36.000 ditambah 12.000 sama dengan 48.000. Jadi uang yang harus dibayar oleh Larasati yaitu Rp48.000. Demikianlah presentasi Ibu tentang materi pelajaran pada hari ini, nak. Materi ini juga udah Ibu share ya, nak, lewat video pembelajaran di Google Classroom. Dan saya sudah mempelajarinya kemarin. Bagaimana? Ada pertanyaan mengenai materi? Ada, Mem. Ya, Dini. Apa pertanyaannya, Dini?
Yang tadi itu kan yang di jawaban tadi kan ada tuh yang dikali 5 dan dikali 1. Itu tuh datangnya dari mana tuh, Mem? Yang ini, Ya, Mem. Yang kali 5. ini kenapa dikali 5 dan kenapa dikali 1 itu agar koefisien Y-nya sama. Koefisien Y di persamaan 1 kan 1/4. Koefisien Y di persamaan 2 kan 1/4. Biar sama-sama 1/4, berarti persamaan pertama dikalikan dengan 5, persamaan kedua dikalikan dengan 1. Jadi koefisien Y-nya sama-sama 1/4. Sehingga bisa dieliminasi dan Y-nya habis. Tinggal X, berapa nilai X-nya. Jelas ini? Oh, jadi kayak nentuin KPK ya, Mem? Nah, kalau KPK boleh juga ya, Nak. Kalau dikalikan dengan KPK, itu biar pecahannya hilang. Karena ini kan soalnya pecahan. Boleh kita hilangkan dulu pecahannya dengan kali ke KPK. Kemudian baru kita samakan koefisiennya, baru dieliminasi. Itu boleh juga kalau mau mengalihkan dengan KPK dulu, nggak masalah ya, Nak. Terus ada juga Mem yang lain, Mem. Ya, tanyalah. Ya. Apa ini? Ini Mem, kalau misalnya yang eliminasinya X duluan boleh, Mem? Ya, boleh. Eliminasi bebas ya, Nak. Mau eliminasi X Kalau dulu. misalnya yang X dulu dieliminasi boleh, Mem? Boleh. Kalau eliminasinya X, berarti substitusinya nanti menjadi Y, karena boleh. Bebas ya, Nak. Yang penting pakai eliminasi, habis itu pakai substitusi lagi. Digabung. Kalau misalnya X-nya sama tuh, Mem, itu di mana tuh, Mem? X-nya sama. Kalau misalnya X-nya sama itu gimana tuh, Mem? Kalau koefisien X-nya Kayak udah sama. 3X kurang 4Y sama dengan 20. Ya. Terus sama keduanya? Dan 3X dikurang 2Y sama dengan 16. Itu kan sama tuh, Mem, X-nya. Oh ya, kalau X-nya sudah sama, Nak, itu nggak perlu dikalikan lagi ya, langsung aja eliminasi, langsung aja kurangkan. 3X kurang 3X kan habis, jadi nggak perlu dikalikan dengan angka lain. Tapi nggak perlu dikalikan ya, Nak. Iya, Mem. Kasih, Mem. Ya, sama-sama. Bagus ya, Nak, pertanyaan ini. Kemarin Ibu sudah memberikan video pembelajaran dan KPD ya, Nak, yang kita diskusikan bersama kelompok. Bagaimana, Nak, diskusinya kemarin lancar? Lancar, Mem. Lancar, Mem. Alhamdulillah. Nah, Ibu tampilkan ya, Nak, foto dokumentasi yang kalian kerjakan kemarin. Siswa sedang mengerjakan LKPD. Foto siswa sedang berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk membahas LKPD. Foto siswa sedang mengerjakan LKPD. Siswa sedang menonton video pembelajaran. Siswa sedang berdiskusi melalui WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bevisa Gata, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotaan Afrina Maulani, Afri Anggraini Lubis, Amanda Nafifa, Anissa Armansyah, Aurani Cahyadewi. Permasalahan konstekstual. Fatia, Zahira, dan Intan membeli buah-buahan di pasar buah. Fatia membeli setengah kilogram apel dan 2 kilogram jeruk seharga Rp70.000. Zahira membeli 1/4 kilogram apel dan 1/5 kilogram jeruk seharga Rp15.000. Jika Intan ingin membeli 3/4 kilogram apel dan 4 kilogram jeruk di pasar yang sama, berapakah uang yang harus dibayar oleh Intan? Selesaikan penggunaan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Penyelesaian.
Dari permasalahan di atas, informasi apa yang kalian temukan? Diketahui Fatia membeli setengah kilogram apel seharga 70.000. Zahira membeli seperempat kilogram apel dan seperlima kilogram jeruk seharga 15.000. Dari permasalahan di atas, hal apa yang ingin kalian temukan? Ditanya. Jika Intan membeli 3/4 kilogram apel dan 4 kilogram jeruk, berapa yang harus dibayar? Membuat model matematika. Fatia, setengah X tambah 2Y sama dengan 70.000. Zahira, seperempat X tambah seperlima Y sama dengan 15.000. Intan, 3/4 X tambah 4Y, titik-titik. Sistem persamaan linear dua variabel dari persamaan tersebut adalah Fatia, setengah X tambah 2Y sama dengan 70.000. Zahira, seperempat X tambah seperlima Y sama dengan 15.000. Intan, 3/4 X tambah 4Y, titik-titik. Menentukan nilai salah satu variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Setengah X tambah 2Y sama dengan 70.000 per kali 2. X tambah 4Y sama dengan 140.000. X tambah 4Y sama dengan 140.000. 5X tambah 4Y per sama dengan 300.000 per kali min 1. X tambah 4Y sama dengan 140.000. Seperempat X tambah seperlima Y sama dengan 15.000 per kali 20. 5X tambah 4Y sama dengan 300.000. Min 5X kurang 4Y sama dengan min 300.000 per tambah min 4X sama dengan min 160.000. X sama dengan 40.000. Substitusikan nilai variabel yang telah diperoleh tersebut ke salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel. Setengah X tambah 2Y sama dengan 70.000. Setengah buka kurung 40.000 tutup kurung tambah 2Y sama dengan 70.000. 20.000 tambah 2Y sama dengan 70.000. 2Y sama dengan 50.000. Y sama dengan 20.000. Maka yang harus dibayar oleh Intan adalah 3/4 X tambah 4Y sama dengan 3 buka kurung 40.000 dicoret tutup kurung tambah 4 buka kurung 25.000 tutup kurung sama dengan 30.000 tambah 100.000 sama dengan 130.000. Jadi yang harus dibayar oleh Intan yaitu Rp130.000. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Nah, ada yang mau menanggapi tentang hasil jawaban LKPD kelompok 1, Nak? Saya, Mem. Ya, Sawa. Cara eliminasinya punya Bevis berbeda dengan yang video pembelajaran yang Mem kirimkan, Mem. Cara eliminasinya, ya. Nah, perhatikan ya, Nak. Cara eliminasi kelompok 1 ya, Nak, yang dibacakan Bevis tadi. Nah, ini cara eliminasinya agak berbeda ya, Nak. Karena ini mungkin kelompok 1 menghilangkan dulu pecahannya. Pertama kan setengah X tambah 2Y sama dengan 70.000. Berarti ini dia hilangkan pecahan, dikalikannya dengan 2. Dapatlah X tambah 4Y sama dengan 140.000. Nah, yang di bawah ini nggak perlu ditulis lagi. Langsung aja kita sama kedua. Seperempat X tambah seperlima Y. Sama dua, Nak. Seperempat X tambah seperlima Y sama dengan 15.000. Dikalikannya dengan KPK-nya 20, berarti
Hasilnya 5X tambah 4Y sama dengan 300.000. Nah, berarti kan pecahannya hilang. Setelah itu baru dieliminasi, dapatlah nilai X-nya 40.000. Mungkin teknik penulisannya saja berbeda ya, Nak, dengan video pembelajaran Ibu share. Harusnya emang cara tulisannya harus sesuai dengan bentuk umum eliminasi ya, Nak. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi mau bertanya, Nak? Saya, Mem. Ya, Nisa. Itu tanda sama dengannya nggak sejajar, Mem. Di bagian mana, Nisa? Di 1/2X itu, Mem. Oh, ini yang bagian substitusi ya. Iya. Ya. Oh ya, sama dengannya nggak sejajar ya, Nak. Nah, harusnya sama dengan itu dalam matematika harus sejajar ya, Nak. Biar nampak yang mana ruang kiri, yang mana ruang kanan. Bagus, Manisa. Ada lagi yang mau menanggapi? Desi, Bu. Ya, Desi. Itu di eliminasinya, Bu, apa kayak kurang jelas gitu, Bu? Kayak ada yang salah. Oh ya. Desi representasikan hasil AKPD kelompoknya, Nak. Selamat siang. Iya. Saya Desi Rafaina, Siombing, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja LKPD 3 dari kelompok kami dengan beranggotakan Briella Marsyalopa, Claudia Rucahyani, Dini Komala Putri, Emeralda Puspita, dan Esta Huria Latifah. Permasalahan kontekstual. Fatihah, Zahira, dan Intan membeli buah-buahan di pasar buah. Fatihah membeli setengah kilogram apel dan 2 kilogram jeruk sebesar 70.000. Zahira membeli 1/4 kilogram apel dan 1/5 kilogram jeruk seharga 15.000. Jika Intan ingin membeli 3/4 apel, 3/4 kilogram apel dan 4 kilogram jeruk di toko yang sama, berapakah uang yang harus dibayar oleh Intan? Selesaikan dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Ayo mengamati. Dari permasalahan di atas, informasi apa yang kalian temukan? Diketahui Fatihia, Zahira, Intan membeli buah-buahan yang berbeda dengan berat dan harga yang masing-masing berbeda juga, yakni Fatihia membeli setengah kilogram apel dan 2 kilogram jeruk dengan harga 70.000. Zahira membeli 1/4 kilogram apel dan 1/5 kilogram jeruk harga 15.000. Intan membeli 3/4 kilogram apel dan 4 kilogram jeruk. Ayo bertanya. Jika Intan membeli buah-buahan di toko yang sama, jika gabungan eliminasi dan substitusi diselesaikan, maka berapakah yang harus dibayar oleh Ayo mengolah informasi, membuat model matematika. Dimisalkan A adalah apel dan J adalah jeruk, setengah kilogram apel dan 2 kilogram jeruk seharga 70.000 bisa diubah menjadi setengah A ditambah 2J sama dengan 70.000. Zahira membeli 1/4 kilogram apel dan 1/5 kilogram jeruk seharga 15.000. Bisa diubah menjadi 1/4 A ditambah 1/5J sama dengan 15.000. Jadi sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan G tersebut adalah 1/2A ditambah 2J sama dengan 70.000 dan 1/4A ditambah 1/5J sama dengan 15.000. Ayo mengolah informasi. Menyelesaikan SPLDP menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Menentukan nilai salah satu variabel dengan menggunakan metode eliminasi.
1/2x ditambah 2y sama dengan 70.000. 1/4x tambah 1/5y sama dengan 15.000. Dikali 1 dan dikali 10 sama dengan 1/2x ditambah 2y sama dengan 70.000 dan 5/2x tambah 2y sama dengan 150.000. Kurang mendapatkan hasil min 2x sama dengan 80.000. X sama dengan 80.000 dibagi 2, X sama dengan 40.000. Substitusikan nilai variabel yang telah diperoleh tersebut ke salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel lainnya. Substitusikan setengah X ditambah 2Y sama dengan 70.000. Setengah dikali 40.000 tambah 2Y sama dengan 70.000. 20.000 ditambah 2Y sama dengan 70.000. 2Y sama dengan 70.000 dikurang 20.000. 2Y sama dengan 50.000. Y sama dengan 50.000 bagi 2. Y sama dengan 25.000. Maka uang yang harus dibayar oleh Intan adalah 3/4X tambah 4Y sama dengan 3/4 dikali 40.000 tambah 4 dikali 25.000 mendapatkan hasil 30.000 ditambah 100.000 sama dengan 130.000. Jadi uang yang harus dibayar Intan yaitu 130.000. Demikianlah dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, Nak. Ada yang mau menanggapi tentang jawaban KPD kelompok 2, Nak? Saya, Mem. Ya, Manisa. Ada yang menanggapi, Manisa? Itu tanda sama dengannya juga nggak sejajar, Mem. Oh, ada sama dengan sejajar ya, Nak? Oh ya, ini dieliminasi ada sama dengannya nggak sejajar sedikit ya, Nak? Di substitusi juga ada nggak sejajar? Iya, ada. Ya, di substitusi ini, Mem. Iya, ini apa ya, Nak? Di substitusi ya, Nak? Seharusnya sama dengannya sejajar ya, Nak? Untuk kedepannya, hati-hati ya, Nak, dari segi tulisan, karena dalam matematika ini ada ruang kiri, ada ruang kanan, tulisah ruang kiri, ruang kanan sama dengan. Jadi, tulisannya lebih diperhatikan ya, Nak. Kita membahas tentang ayo berlatih ya, Nak. Ayo, Desi, bacakan ayo berlatih kelompok 2. Ayo berlatih. Diketahui X dan Y memenuhi sistem persamaan dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. X tambah 3/4 dikurang Y kurang 2 tambah 3 sama dengan 1/12. X kurang 3/2 dikurang Y tambah 4/3 sama dengan min 1/6. X tambah 3/4 dikurang Y kurang 2/3 sama dengan 1/12. Diubah menjadi pecahan biasa menjadi 37/12. X tambah 3/4 dikurang Y kurang 2/3 sama dengan 37/12. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. 3 dikali X tambah 3 dikurang 4 dikali Y kurang 2 sama dengan 37. 3X tambah 9 dikurang 4Y tambah 8 sama dengan 37. 3X kurang 4Y sama dengan dikurang 9 tambah 8 sama dengan 37. 3X kurang 4Y tambah 17 sama dengan 37. 3X kurang 4Y sama dengan 37 kurang 17. 3X kurang 4Y sama dengan 20. X dikurang 3/2 dikurang Y tambah 4/3 sama dengan min 1/6. KPK 2 dan 3 adalah 6. 3 dikali X kurang 3 dikurang 2 dikali Y tambah 4 sama dengan min 1. 3X dikurang 9 dikurang 2Y dikurang 8 sama dengan min 1. 3X dikurang 2Y dikurang 9 dikurang 8 sama dengan min 1. 3X dikurang 2Y dikurang 17 sama dengan min 1. 3X dikurang 2Y sama dengan min 1 tambah 17. 3X dikurang 2Y sama dengan 16.
Sistem persamaan 3x kurang 4y sama dengan 20, 3x kurang 2y sama dengan 16, koefisien y adalah 4y dan 2y. Lalu eliminasi dengan nilai masing-masing. 3x kurang 4y sama dengan 20, 3x kurang 4y sama dengan 20, 3x kurang 2y sama dengan 16, dikali 1 dan dikali 2, 3x kurang 4y sama dengan 20, 6x dikurang 4y sama dengan 32, dikurang menjadi min 3x, dikurang sama dengan min 12, x sama dengan min 12 per min 3 sama dengan 4. Kemudian substitusikan dengan variabel x sama dengan 4. 3x dikurang 4y sama dengan 20, 3 dikali 4 dikurang 4y sama dengan 20, 12 dikurang 4y sama dengan 20, 4y dikurang 20 tambah 12, min 20 tambah 12, 4y sama dengan min 8, 4y, y sama dengan min 8 per 4. 8 dibagi min 8 bagi 4 sama dengan min 2. Jadi nilai x adalah 4 dan y adalah min 2. Untuk membuktikan apakah benar x adalah 4 dan y adalah min 2, 3 dikali 4 dikurang 4 dikali min 2 sama dengan 20. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Benar. 3x dikurang 2y sama dengan 16. 3 dikali 4 dikurang 2 dikali min 2 sama dengan 16. 12 tambah 4 sama dengan 16. Benar. Di substitusi 2x pangkat 3 dikurang 5y sama dengan 2 kali 4 pangkat 3 dikurang 5 kali min 2. 2 dikali 6, 4 tambah 10 sama dengan 138. Demikianlah presentasi saya dari Ayo Berlatih. Terima kasih. Oke. Bagaimana, Nak? Ada yang menanggapi tentang jawaban Ayo Berlatih kelompok 2, Nak? Saya, Mem. Ya, Kak? Itu sama dengannya nggak sejajar, Mem. Iya. Nah, sama dengan kelompok 2 ini, Nak, banyak yang nggak sejajar ya, Nak? Diingatkan. Sama dengannya banyak yang sejajar. Seharusnya sama dengannya sejajar, biar nampak yang mana ruang kiri sama ruang kanan. Nah, ini kalian lihat, Nak, sama dengannya berlebih ya, Nak. Ini dalam satu baris, perhatikan baris ketiga, Nak. Sama dengannya ada 2 buah ya, seharusnya sama dengan itu nggak boleh 2 buah dari satu persamaan, harus 1 buah aja. Kalau kita mau mencari hasil dari 3/2 mau dijadikan pecahan campuran, kita harus tulis ulang lagi baris berikutnya, barulah sama dengannya 37/12, nggak boleh sama dengannya ada 2 buah dalam satu baris. Itu aturan tulisan matematika. SKPD-nya diperbaiki ya, Nak, cara penulisannya. Iya, Bu. Ya, karena Ibu lihat hasil jawabannya udah benar, cuma dari segi tata penulisan itu masih belum benar ya, Nak, tolong diperbaiki. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi pelajaran hari ini, Nak? Saya, Bu. Ya, Sawa. Jadi, metode gabungan eliminasi dan substitusi adalah menentukan variabel pertama dengan menggunakan metode eliminasi, dan hasilnya disubstitusikan ke persamaan sehingga diperoleh variabel kedua. Ya, bagus, Nak. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Mem. Ya, Eta. Metode gabungan adalah metode yang menggabungkan 2 metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Metode gabungan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara menggunakan 2 metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Ya. Bagus ya, kesimpulannya.
Setelah pembelajaran ini ya, Ibu akan memberikan tes formatif ya nak. Ibu akan share soalnya di Google terus. Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian foto yang ada jawabannya. Satukan ke dalam bentuk PDF, kemudian upload lagi jawabannya di Google terus ya nak. Dan formatifnya malam apa dikumpulkan malam ini ya. Iya kan? Iya, Mem. Iya, Bu. Nah, materi kita selanjutnya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.